Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ah, Bapak Ibu, mari kita awali hari pertama review terhadap tugas Bapak Ibu. Untuk BPL 1 modul ajar 1 BPL kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Eh, Kita jadwalnya itu ada 2 hari ya yang terhitung jadwal. Cuman nanti moga Bapak Ibu kita apa sepakati kalau memang hari ini tuntas cukup ya mungkin besok Bapak Ibu bisa gunakan untuk apa melanjutkan aktivitas terkait dengan PJBL ya modul ajar kedua. Karena memang waktu yang disediakan ini kan tidak terlalu banyak untuk PPL ya, berbeda dengan K1 yang satu modul ajar itu bisa 6 hari kalau tidak salah ya. Sambil menunggu Pak Taufik ya. Ini Bapak, Loh, mana Pak Taufik? dalam sama virtual. Oh, saya tidak lihat. Mohon maaf Pak Taufik ya. Oke, siap. Ah, kita tunggu kawan yang lain ini ada 12 berarti seharusnya jumlahnya 14 ya. 14. Oke. Kalau Bapak Ibu tidak ada gangguan sinyal, boleh sesekali menampakkan wajahnya ya daripada kita bicara tanpa gambar kan nanti suara tanpa rupa nanti menakutkan Betul, ya. betul Bapak. Pakat. Tuh ya, kalau Bapak Ibu jaringannya lancar bagus, tapi kalau ada terkendala jaringan, baik jaringan fisik maupun jaringan rohani, ya boleh menyesuaikan. Saya kebetulan kadang-kadang ini jaringan saya tidak stabil. Mungkin nanti kalau saya perlu pindah, saya pindah apa uh, pakai tethering. Ini saya pakai WiFi di rumah. Bapak Ibu mungkin nanti perlu mencatat ya hal-hal yang penting yang bisa menjadi bahan perbaikan bagi uh, praktek BPL berikutnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencatat. Nah, nanti sesuai dengan jadwal ya, itu nanti akan kita bagi 2 di LMS yang Bapak Ibu harus tulis di chat diskusi, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat termasuk hari ini apa hari besok untuk menuliskan catatannya ya. Yang tidak tercantum hari ini berarti nulisnya besok. Yang tercantum besok ya berarti nulisnya tidak hari ini. Oke. Eh, itu pengantar dari saya, Pak Taufikur Rahman. Monggo kalau misalnya kalau memiliki catatan-catatan yang perlu disampaikan kepada kawan-kawan semua. Monggo. Ya, Bapak. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Pak Taufik suaranya bisa agak kencang lagi. Apa volumenya atau apa saya nggak tahu ya. Oke, siap. Salam maturipun, Pak. Salam kita ya. J. Oke. Terima kasih atas waktunya Yai Solihuddin berkaitan dengan review Bapak PPL. Ibu mohon maaf bentar. Bapak Ibu kedengaran ya suaranya ya? Jelas atau ada Ya, yang perlu kedengaran, Pak. diperbaiki? Jelas, Saya Bapak. kedengaran. Oke, siap. Oke, monggo Pak Taufik. Oke. Terima kasih Yai Solihuddin atas waktu yang diberikan. Beliau salah satu panutan kita yang menjadi dosen untuk pengampu di kelas PAI 8. Eh, Bapak Ibu, berkaitan dengan review yang akan kita laksanakan bersama, ada beberapa hal setelah kita melihat dari RTP yang Bapak Ibu kirim, kemudian video pembelajaran. Karena kami menilainya itu banyak aspek nih, Bapak. Berkaitan dengan awal Bapak Ibu salam itu sudah ada penilaiannya. Nah, oleh karena itu, ini nanti kami akan berusaha untuk menyampaikan secara ideal mungkin, tetapi yang jelas tidak akan membuat eh, Bapak Ibu itu merasa tertekan, karena kita semua di sini hadir untuk belajar bersama. Mungkin eh, saya pun aslinya lebih lebih menghormati ya Bapak Darori ini ya, selaku senior saya juga. Eh, Kemudian saya pun juga mungkin lebih tahu terlebih dahulu daripada jenengan semuanya. Akhirnya eh, karena saya lebih tahu lebih dahulu, kita di sini tidak menggurui, tapi saling berbagi saja. Karena eh, pengalaman modal saya di pembelajaran, kami di pembelajaran, mungkin ada titik lebihnya juga di program guru penggerak yang telah kami alami di angkatan 9. Nah, karena itu, Ibu Bapak, mungkin nanti ketika jenengan semua ditampilkan videonya, monggo kita cermati sareng, kemudian kita akan berikan reviewnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tampilkan, dan ini nanti akan menjadi eh, tumpuan kelulusan Ibu Bapak semuanya di UKIN. Karena Alhamdulillah eh, kami pun kemarin juga sudah dilatih untuk menjadi penguji UKIN dan Alhamdulillah lulus juga. Nah, ternyata di situ banyak sekali aspek yang berkaitan dengan eh, video-video yang telah kita buat, kemudian kita tunjukkan yang terbaik. Nah, jadi nanti bekal yang akan didapatkan di PPL ini, jangan nanti akan pilih salah satu yang terbaik, tidak usah membuat lagi di UGIN. Oleh karena itu, kita review, mudah-mudahan di pertemuan yang pertama ini nanti kita dapatkan banyak ilmu, banyak hal, kemudian nanti di review 2 3 4 sampai terakhir nanti PTK, Ibu Bapak semua bisa menyesuaikan dan kita bisa sama-sama belajar bareng untuk saling bisa lebih baik lagi, lebih sempurna lagi di pembelajaran yang akan kita laksanakan. Beberapa waktu lalu kami juga mohon maaf mungkin juga belum kenalan ya Ibu Bapak, kemarin kami masih dalam perjalanan sehingga eh, belum bisa fokus untuk memberikan apa yang bisa saya sampaikan untuk mengimbangi Yai Solihuddin ketika memberi arahan. Eh, Izin memperkenalkan diri lebih dahulu karena kemarin di beberapa grup juga ada yang tanya siapa sih sebenarnya Pak Taufik itu kok kelihatan kenal banget sama Pak Darori. Eh, Mohon maaf Ibu Bapak, saya di sini mungkin bisa jadi lebih muda daripada Ibu Bapak semuanya karena eh, kalau dilihat dari segi wajah kelihatannya saya masih lebih baby face nih. Kata gimana Darori ya? Nah, Alhamdulillah untuk PPG yang pernah kalian alami 2 tahun lalu,
Ya hampir sama dengan ibu bapak semuanya, cuma ketambahan di DBL gitu aja. Sama semuanya, cuma bapak ibu tambahan efeknya di DBL. Kemudian untuk dinasnya alhamdulillah sekarang sudah turun iskannya untuk mengembangkan diri di SMA N5 Taruna Brawijaya sana, yang sebelumnya dibina oleh Pak Daruri di Kabupaten sini sekarang harus mengembang ke sana. Nah, mohon doanya Bapak Ibu, kita sama-sama belajarnya, nanti saling memberi masukan apa yang telah kami dapatkan setelah melihat video yang Bapak Ibu kirimkan di PPL dalam PPL ini, metode PPL ini. Saya kira seperti itu dulu, ya Soli, untuk yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, eh, Pak Taufik, barangkali kalau ada catatan yang sudah dilakukan terhadap video ataupun modul ajar, Ya, ya. Punika dalam derek teknisipun panjenengan napa ditingali sareng per individu napa mungkin kita langsung cari untuk reviewnya mengatakan ya, ini saya kebetulan hari ini sudah lihat 4 video ya. oke. Biasanya itu memang saya usahakan untuk lihat eh, apa video-video. Biasanya itu semua mungkin video atau mungkin karena dibagi dua biasanya separuh gitu ya. Nah, eh, hari Sabtu, Ahad, hari Sabtu, Ahad, Senin itu saya kebetulan ada gangguan apa ini penglihatan. Jadi saya tidak berani terlalu banyak melihat laptop ya. Nah, baru kemarin khususnya hari ini tadi pagi saya agak bukan memberanikan ya, emang karena harus saya selesaikan ya. Saya sudah lihat ada 4 video Bapak Ibu yang sudah saya lihat, gitu ya. Nah, eh, kalau mungkin saya memberikan catatan terlebih dahulu, monggo nanti bisa begini. Eh, Bisa saja kita ambil sebagai perwakilan video yang mungkin sudah dilihat, gitu ya. Meskipun tidak semua harus di review secara langsung hari ini. Nah, tetapi nanti catatannya kan ada di LMS Bapak Ibu, ya. Itu. Nah, mungkin nanti saya bisa menyampaikan catatan saya dari video yang saya lihat. Nah, mungkin nanti Pak Taufikur Rahman boleh atau bisa menambahkan atau kan dari catatan yang mungkin sudah dipunyai disampaikan begitu atau bagaimana Pak Taufik? Oke, Yai, dari akan Gitu apa ya. mantun oke. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu ada yang sudah melihat LMS belum yang sudah saya nilai? Ada 4 mahasiswa yang sudah saya berikan penilaian. Bapak Ibu sudah melihat belum empat empat ini? Masih belum. Belum. Kalau Pak Faiz memang belum saya lihat. Yang sudah saya lihat itu eh, mana tadi? Satu itu ada Pak Ahmad Khairul Syani, kedua Pak Fathul Muin, ketiga Bu Kurnia, keempat Bu Puri. Ya. Yang kebetulan eh, empat empatnya ini sepertinya ada apa ya? Ada perbedaan yang mungkin bisa saja ini menjadi sebuah hal yang bisa dijadikan yang mungkin ya bisa mewakili dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Artinya di antara 4 ini ada yang mungkin kategorinya eh, banyak catatan, kemudian di video lain ada yang sudah disempurnakan dan seterusnya begitu ya. Oke, saya coba buka. Bentar.
Mana tadi? Yang pertama ini, kalau tidak salah tadi saya membuka bukunya. eh, Pak siapa tadi? Pak Ahmad. Mana catatan saya? Waalaikumsalam. Nah, jadi begini, Bapak Ibu. Pertama, mungkin secara umum sampai saya buka ya. Ah, Bapak Ibu perlu menampakkan gambar itu kamera di belakang ya, sehingga semua kelihatan. Nah, itu semuanya insya Allah sudah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kalau memungkinkan Bapak Ibu kameranya itu juga bisa mobile ya. Jadi misalnya ketika proses diskusi, kamera itu bisa mendekat ke anak-anak yang sedang melakukan diskusi. Ya, nggak mungkin ketika Bapak Ibu itu mendampingi anak-anak diskusi itu juga kelihatan di situ agak dekat ya. Itu dari aspek gambar ya. Dari aspek oh ya satu lagi. Nah, saya melihat ada video, saya lupa tadi Pak siapa ya. Yang kedua itu tadi Pak Muin mungkin ya. Itu Pak Muin ada di sini ya. Halo Pak Muin. Ya ada di sini. Itu gambarnya saya nggak tahu kenapa kok kecil. Jadi tidak besar ya, kecil gitu. Ya nanti mungkin Pak Muin atau mungkin ya, nah kalau kecil itu kita agak kesulitan mengidentifikasi apa kegiatan itu secara jelas dan secara nyaman ya, karena kita pasti harus harus melihat agak dekat, terutama ketika ada tulisan yang ada di bawah itu ya, subtitlenya yang menjelaskan kegiatan itu tidak nampak ya, nampaknya remang-remang gitu. Nah, jadi eh, gambarnya itu besar ya. Mungkin coba saya akan coba perlihatkan ya di sini ya. Nah, ini kita baru pada persoalan teknis dulu ya. Nanti baru kita ke kontennya ya. Dalam Supaya sakit bantu share screen, Bapak. gimana? Dalam sakit bantu share screen gak ada nih, Pak Oh ya, Muin. boleh, boleh. Ya, Eh, hmm, itu ya. Kemudian Bapak Ibu ini masih pada aspek gambar umum Mas. Itu perpindahan slide ya. Gambar misalnya dari Bapak Ibu misalnya mengabsen, setelah itu kemudian pindah menjelaskan tujuan pembelajaran misalnya. Nah, maka itu perlu ada transisi sehingga tidak tiba-tiba berubah. Nah, itu ya. Jadi tadi ada beberapa yang tidak ada transisi tiba-tiba berubah ya. Itu kurang nyaman gitu aja, kurang nyaman. Nah, seperti ini tadi yang saya maksud. Ayo. Pak Fatmuin ada di sini? Halo? Bisa dengar suara saya Pak Fatkul Muin? Nampaknya mic-nya nggak muncul. Halo Pak Fatkul Muin? Bisa dengar suara saya? Sakit Bapak. Iya, memang gambarnya kecil begitu atau gimana Pak Fatkul Kan Muin? kayak gini niku kepencet ngoten terus mboten ngertos wangsulnya pripun. Hmm. Kalau nggak Nggih. tahu itu gampang Pak Muin. Coba tanya Meta AI. Oh, ngoten nggih nggih. Nuwun.
atau buka di YouTube mengembalikan gambar yang mengejut di YouTube. Itu, Nggih, itu pasti ada. nggih, buru-buru Pak soalnya Dek. Terus akhirnya seadanya saya upload gitu. Iya, ini nanti jangan sampai, apalagi pas UKIN ya, jangan sampai seperti itu. Nanti menyiksa penilainya. Nggih, ngapunten insyaallah berikutnya. Itu oke ya. Ini, kemudian saya tidak tahu, ini ada tulisannya juga ya subtitle, tapi usahakan gini Bapak Ibu ya. Kan di apa ya, Bapak Ibu kan lihat lihat instrumen penilaian ya. Di situ kan ada menyampaikan pertanyaan pemantik, ya kan? Kemudian misalnya ada kegiatan diskusi atau presentasi itu, nah seperti ini ada tulisannya ya, ada subtitlenya. Itu jangan lupa Bapak Ibu eh, apa tuliskan ya. Eh, karena ini sangat membantu bagi penilai nanti. Oh, berarti ini ada refleksinya. Oh, ada kesimpulannya. Jadi pada poin-poin tertentu itu perlu dimunculkan sehingga penilai itu dia ingat tadi. Oh iya tadi itu ada kesimpulan kok. Oh iya tadi itu ada refleksi. Oh ada remedial misalnya pengayaan dan sebagainya ya. Sehingga penilai itu dengan mudah mengidentifikasi aktivitas Bapak Ibu yang dilakukan dalam pembelajaran. Ya. Nah, instrumen itu kan isinya aktivitas pembelajaran. Nah, itu nanti, tapi jangan jangan semua ya, jangan ya intinya yang penting-penting, misalnya pertanyaan pemantik, gitu ya. Kemudian ketika proses diskusi, ya, kemudian presentasi, refleksi atau kesimpulan. Bagian-bagian mana yang itu perlu Bapak Ibu anggap dimunculkan tulisannya, keterangannya itu dimunculkan. Ya, itu. Ini pada aspek gambar ya. Yang kedua pada aspek audio. Audio saya lihat Bapak Ibu ada juga sih suara itu yang kurang kurang kencang ya. Nah, usahakan Bapak Ibu itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya ada Bluetooth yang mungkin bisa dipakai untuk memudahkan suaranya lebih jelas. Ya. Nah, jadi eh, kalau Bapak Ibu tidak menggunakan Bluetooth, hanya mengandalkan audio kamera, maka suara Bapak Ibu harus kencang, gitu ya. Oke, nah itu pada aspek teknis yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Karena kalau suara Bapak Ibu nggak terdengar, maka yang melihat penilai itu akan kesulitan ya, kesulitan melihat ini sedang ngapain, melakukan apa itu kesulitan. Oke, oke. Saya akan coba masuk ke isi daripada video yang sudah Bapak Ibu unggah ya. Saya pertama tadi Pak siapa tadi saya lupa tadi Pak Ahmad Khairul Shani ya Ahmad Khairul Shani kemudian Pak Fathul Muin ya. Eh, Ahmad Khairul Shani ini satunya Pak Fathul Muin. Oke, Pak Khairul Shani ini tadi, oh ya, ini mungkin mungkin masih teknis ya, tapi penting menurut saya ya. Eh, perlu ada prolog ya, meskipun itu bukan keharusan ya. Pak Ahmad Khairul ada di sini. Oh ya, ini ya. Nonton Pak, G, Ya, siap. jadi seperti video yang lain yang sudah saya lihat, tiga itu ada saya dari mana misalnya kemudian akan melaksanakan. Lah itu ada, itu latihan untuk nanti ketika UKIN itu ada itu. Ya, karena ketika UKIN ada itu maka perlu apa dimulai sekarang ya.
Tuh. Nah, kemudian perlu juga, saya nggak tahu sih, ingat saya sih nggak ada logo ya. Bapak Ibu kan mungkin punya logo sekolah itu ya, mungkin perlu dicantumkan bagus. Logo apa? Kampus ya kan Kediri perlu ditampilkan ya. Kemudian di pembukaan itu ya, sebelum Bapak Ibu langsung masuk di kelas ya, itu eh, bisa ditampilkan apa pembukaan misalnya yang ada slide gambar sekolah Bapak Ibu sebentar gitu ya. Kemudian apa mungkin proses seandainya masuk kelas misalnya ya, tapi itu tidak harus sih. Kalau Bapak Ibu mau, mungkin ya sekilas gambaran sekolah Bapak Ibu, ya tidak perlu panjang-panjang ya, mungkin 10 detik itu sudah cukup ya. Kemudian ada musiknya. Nah ini nanti ini pemanis aja sih. Kalau dalam bahasa agama itu termasuk apa namanya itu ya. eh Sunnah saja ya, sunnah aja, tidak wajib ya. Tapi itu akan enak ya, memperindah tampilan, tidak ujuk-ujuk langsung masuk di kelas praktek, gitu ya. Itu. Eh, ini yang terkait dengan di bagian awal. Kemudian kemarin yang juga saya sampaikan itu terkait dengan judul di video ya. Judul di video itu perlu identitas ya. Identitas ada nama misalnya asal materinya apa, kemudian apa kemarin itu ya yang ada di slide yang saya sampaikan itu Bapak Ibu bisa lihat ya sehingga lebih lengkap ya, lebih lengkap. Di bagian awalnya mungkin bisa dilihatkan ini Pak siapa yang share ini. Iya, Pak. Oke, Siap. ini Pak. Di judul videonya Pak. Ini Pak. Bukan, masuk masuk YouTube Oh, judul video. bisa nggak? Masih ketika masuk di YouTube. Ini belum tanpa YouTube-nya Pak. Oh ya, ini kalau di bagian pertama sekali yang mana itu Pak? Ini Pak. Ini Yang aja. awal sekali. Ini Tidak, ya. belum ada prolognya. Ya, jadi perlu dilihat identitas apa aja yang perlu dicantumkan ya. Kemudian sama di YouTube-nya, itu mungkin juga perlu dituliskan. Itu bisa diklik link YouTube-nya Pak Taufik. Ketika Pak Taufik klik link video di LMS, ketika diputar itu kan muncul link YouTube atau muncul ininya apa logo YouTube di pojok itu di bagian bawah. Nah, itu klik klik kanan mungkin. Nah, itu bisa atau copy link address bisa. Nah, nanti kemudian dibuka di apa? Di Chrome. Nah, di bagian bawah itu ada nggak, Pak? Nah, ini itu judulnya bukan tugas PPL 1 tapi bisa dilengkapi. Ya. Nanti di tugas yang Bapak Bolan itu ada yang lebih lengkap ya. Nah, itu bisa sesuai dengan identitas yang saya kemarin berikan di slide itu ya, yang sudah saya share kalau nggak salah itu ya. Nah, ini yang terkait dengan teknis ya. Pak Holusani itu ada beberapa istilah yang menurut saya perlu dibetulkan. Ini catatan saya random aja ya, sesuai dengan yang saya tulis nih. Pak Horizon itu menyebut ada tes sumatif awal. Itu sebenarnya bukan tes sumatif awal, tapi asesmen awal ya. Kemudian eh, di bagian awal ya, di bagian awal itu perlu
jadi begini, ini menurut saya nggak tahu nanti mungkin Pak Taufik yang sehari-hari sudah mempraktekkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu eh, urutannya itu kan mungkin setelah Bapak Ibu mengabsen gitu ya, kemudian eh, apa ya, persepsi mungkin mengulang materi yang sebelumnya gitu ya, kemudian eh, mau masuk materi yang baru gitu ya, itu ada pertanyaan pemantik gitu ya, kemudian Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran gitu ya. Kemudian Bapak Ibu menyampaikan langkah-langkah pembelajaran ya. Nah, itu perlu ada pengantar yang bisa memberikan motivasi anak agar memang dia itu memperhatikan materi itu dan kegunaannya materi itu nanti untuk apa. Ya, jadi ini karena di instrumen itu ada memotivasi ya di bagian awal terkait dengan kebermaknaan. Nah, jadi misalnya Pak Ahmad siapa ini tadi materinya tentang apa ini Pak? Pak Kharusani. Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, Ustaz. Nah, misalnya Fastabiqul Khairat lah gitu ya. Intinya kan gitu ya. Itu kan eh jadi misalnya setelah mengabsen ada yang tidak masuk hari ini siapa? Oh ya mudah-mudahan segera sehat ya. Nah, anak-anak kalian masih ingat nggak kemarin kita mempelajari apa? Nah, hari ini ya eh kita akan belajar tentang misalnya apa? Tentang Fastabiqul Khairat tadi ya. Kemudian tujuannya nanti kalian akan bisa mengidentifikasi apa saja ya. Kemudian nah, untuk itu pada hari ini langkah-langkah benar kita adalah pertama nanti kalian Bapak berikan apa gitu ya. Kemudian setelah itu kalian saya bentuk kelompok dan seterusnya. Nah, jadi eh, ini nanti harapannya kalian agar memang benar-benar dapat mengidentifikasi mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Kenapa itu penting? Karena itu, nah misalnya begitu. Jadi ada apa ya penguatan, ada motivasi sehingga anak-anak itu nanti benar-benar memperhatikan materi itu yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Lah, itu mungkin perlu Bapak Ibu lakukan ya di awal. Jadi pentingnya materi itu untuk apa? Dikaitkan dengan memberikan motivasi. Ya, itu. Itu ada di instrumen memberikan motivasi dan kebermanfaatan. Ya. Tadi ada juga yang sudah menyampaikan itu ya. Saya lupa Ibu Bu siapa tadi ya ada itu ya. Kemudian nah pada sebelum jadi begini di bagian awal itu kan memfokuskan ya ada instrumen yang Bapak Ibu memfokuskan peserta lah. Memfokuskan peserta itu Bapak Ibu bisa memeriksa anak-anak gitu ya. Bisa juga mungkin memfokuskan itu nanti pada saat proses diskusi itu berubah posisinya ya atau dari awal sudah diatur posisi duduknya memang sudah berkelompok misalnya ya sehingga kelihatan lah di Pak Ahmad uh, Khairul Sani ini itu meskipun ada diskusi tapi posisinya itu duduk flat begini terus sehingga tidak nampak adanya apa memfokuskan peserta didik gitu ya itu Pak Khairul Sani ya. Jadi kan dari awal kayaknya nggak ada misalnya anak-anak bentuk kelompok gitu ya, nggak ada ya. Membentuk kelompok tapi dalam satu baris niko, Ustaz. Nah satu Memang baris toh, tidak menampakkan. J. iya. Sehingga satu baris tuh kalau beranggota misalnya 4 orang itu yang bagian ujung dengan ujung ini kan nggak ketemu, ya.
Jadi untuk berdiskusi itu kurang kurang kelihatan, kurang nampak proses diskusinya, ya. Nah itu bisa diatasi dengan gimana? Misalnya anak-anak membentuk kelompok, ya. Tuh, kalau memang belum dibentuk sejak awal, tapi kalau sejak awal sudah dikelompokkan, ya, ya boleh, monggo gitu ya. Tuh. Kemudian pada saat nanti Bapak Ibu itu sudah membentuk kelompok ya dan melaksanakan proses diskusi itu ya, eh, Bapak Ibu tadi yang saya bilang, kalau memang memungkinkan kamera itu bisa mendekat, memperlihatkan anak-anak diskusi, mereka ngobrol, kelihatan. Kalau perlu ada suaranya yang terekam. Nah, guru ya itu juga harus mendekat, berdialog, tanya gimana, ada masalah, ada yang Bapak bisa bantu, misalnya gitu ya. Sudah menemukan jawabannya apa belum? Nah, misalnya begitu, sudah menemukan referensinya apa belum lah. Itu menunjukkan Bapak Ibu ada apa perhatian di situ kepada anak-anak, kepada siswa. Karena di instrumen itu juga ada yang bunyinya guru memberikan perhatian, misalnya gitu ya. Ya, memang perhatian tidak hanya diskusi, tapi kan salah satunya. Nah, saatnya kan bisa ketika Bapak Ibu ketika diskusi melihat, ya pantas-pantasnya kan begitu loh. Kita kan lihat anak-anak gimana, ada kesulitan nggak, gimana sudah menemukan jawabannya belum, gimana? Ada masalah nggak, kan gitu, pantas-pantas ya kan gitu ya. Nah itu bisa ditunjukkan ya dengan kamera yang mendekat. Nah, misalnya begitu ya. eh Kemudian setelah diskusi, ini mumpung masih terkait dengan diskusi ya, Bapak Ibu jangan lupa usahakan ini terserah ya, tapi monggo mana Bapak Ibu yang mungkin anggap lebih pas. Apakah setelah diskusi kemudian biasanya kan siswa presentasi. Nah, setelah presentasi itu usahakan ada tanggapan ya, ada tanggapan sehingga keaktifan peserta itu nampak ya. Kan karena memang ada instrumen yang menunjukkan bagaimana pembelajaran itu aktif ya, itu. Nah, salah satunya itu bisa ya, bisa ditunjukkan misalnya ketika diskusi selesai kemudian presentasi. Nah, itu ada tanggapan datanya. Ya. Gitu. Nah, nanti misalnya ketika ada yang bertanya dari siswa ditanggapi oleh mungkin kelompok, bisa juga nanti ditanggapi dari kelompok lain sehingga kelihatan keaktifan siswanya itu kelihatan ya. Tuh. Eh, Kemudian apa? Menghindari agar misalnya ya, misalnya ada tanggapan, kemudian yang menjawab guru lah itu jangan sampai, tapi dikembalikan kepada kelompoknya dulu atau siswa yang lain. Nah, setelah itu nanti guru bisa memberikan penguatan. Nah, ini juga penting ya, penguatannya harus ada. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada siswa tanpa ada komentar guru. Guru harus memberikan komentar. Tapi itu di bagian belakang, ya. Fungsinya apa? Meluruskan, mungkin ada yang kurang tepat, atau menguatkan yang memang sudah tepat. Ya, karena di situ ada komponen instrumen yang menunjukkan apa bagaimana guru itu menjelaskan materi. Lah itu harus munculnya di bagian penguatan saja, jangan di awal. Jadi di awal itu boleh tadi memberikan sekedar seperti motivasi tadi ya. Nah, kemudian baru pendalaman materi entah itu dengan video atau entah dengan mereka diberikan bacaan terserah ya. Itu tidak guru menjelaskan. Kemudian pada ini tahapan pertama Bapak Ibu itu kan PBL ya. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu yang lain monggo silakan nanti melihat ya videonya masing-masing. Menurut saya, tapi nanti monggo Pak Taufik bisa memberikan pendapatnya. Jadi problem based learning itu salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan untuk
mengeksplorasi eh, apa problematika ya yang ada yang ditemui keseharian oleh siswa terkait dengan materinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, misalnya itu fikih, misalnya pas ngajar fikih, materinya itu tentang apa sholat jamaah. Nah, ada nggak problem-problem yang mungkin bisa ditemui ketika sholat jamaah? Misalnya ada orang apa datang ke masjid mau jamaah sholat, ternyata ketika nyampe di sana imamnya itu sudah ruko misalnya. Lah, apa yang harus dilakukan oleh makmum misalnya begitu. Ya. Atau tentang sholat Jumat. Nah, pada sholat Jumat misalnya ada orang yang datang ke masjid, dia telat dan posisi imamnya sudah tahiyat. Lah itu gimana? Itu kan problem ya. Itu fikih misalnya, fikih ya. Nah, Bapak Ibu bisa eksplorasi. Jadi problem itu bukan terkait dengan problem mereka memahami materi, bukan, tapi problem yang terkait dengan materi itu. Kalau itu fastabiqul khairat misalnya ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba cari yang menurut Bapak Ibu apa peristiwa-peristiwa sosial yang itu bisa dijadikan pembahasan di materi ini. Ya, jadi misalnya apa? Misalnya pansos. Nah, boleh nggak fastabiqul khairat tapi pansos misalnya? Nah, itu kan bisa, itu kan menarik. Iya kan? Tiba-tiba ada orang ngasih duit 100 juta kepada Pak Son Haji, tapi tujuannya misalnya bansos. Gimana? Loh, itu kan menarik itu. Ya, itu loh. Ya. Kenapa tidak 100 juta diberikan kepada orang-orang yang lebih banyak penjual es tidak pada itu ya kan gitu. Oh, jangan-jangan ada udan di balai baju kan misalnya ya, misalnya. Ya, itu. Nah, jadi problem based learning itu begitu. Bukan anak-anak memahami materinya, bukan. Nah, makanya pertama itu anak-anak harus paham dulu itu apa fastabiqul khairat itu. Ya, jadi mungkin dikasih video penjelasan berlomba kebaikan itu apa. Nah, baru muncul problem yang mungkin kita temui di kehidupan sehari-hari apa. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa ini? TPACK. Nah, TPACK ini juga perlu ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi penggunaan teknologi itu jangan hanya misalnya memutar video saja dengan proyektor. Nah, tadi itu ada saya lupa Ibu siapa tadi ya. Anak-anak coba eh, cek apa itu akses. Coba lihat materi ini melalui apa scan barcode. Lah itu bagus itu juga. Ya. Jadi tidak kemudian ujung-ujung misalnya menonton video enggak, tapi scan barcode. Nah, atau menjawab asesmen awal dengan scan barcode. Nah, itu juga kan gitu ya. Itu. Kemudian mungkin memberikan link LKPD dalam bentuk Google Form. Nah, itu juga TPAJK. Nah, itu perlu dimaksimalkan ya. eh Kemudian Bapak Ibu jangan lupa kalau memang ya menurut saya Bapak Ibu ada papan tulis ya itu digunakan menulis itu ya. Jadi tidak hanya menggunakan media digital, media-media teknologi, tapi mungkin papan tulis itu bisa untuk coret-coret apa, untuk nempel atau apa misalnya. Ada permainan bagus kan itu ya itu ya mungkin ada poster yang bisa dipakai itu ya. eh Kemudian apa lagi ya? Nah ini apa
intonasi ya, intonasi Bapak Ibu ya, intonasi, gestur, mobilitas ini ya. Jadi seperti tadi ketika diskusi itu Bapak Ibu bisa bergerak kemana-mana. Intonasi itu bukan berarti Bapak Ibu harus suaranya keras ya, enggak, tapi naik turunnya itu loh, ya, naik turun suara, nah itu perlu, ya. Kemudian gestur, nah gesturnya ya. Jadi ketika iya, Bapak Ibu kan harus ada gerakan tangan gitu ya. Kemudian itu kan lebih menarik ya, gitu. Bapak Ibu itu apa? Sekarang itu berhadapan dengan generasi yang akrab dengan audio dan video, akrab dengan YouTube, akrab dengan TikTok, akrab dengan Instagram. Penampilan Bapak Ibu harus menarik, gitu loh, ya. Tidak suaranya tidak flat, gesturnya harus main. Mobilitasnya juga oke gitu. Salah sendiri Bapak Ibu jadi guru sekarang. Kalau dulu kan nggak dituntut banyak macam-macam ya. Itu ya. eh Ya, jadi energik ya. Oke, itu itu Pak Harusani ya. Pak Fatul Muin tadi ya gambar perlu lebih jelas. Intonasi mungkin terlalu flat ya, kurang bervariasi. Mobilitas juga perlu dimaksimalkan. Nah, ini juga Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan eh, ketika ngaji itu sintaknya. Anak-anak kita sekarang masuk pada sintak pertama ya, itu nggak usah ya, langsung aja ya. Anak-anak kita masuk pada sintaks kedua ya, kita mengidentifikasi permasalahan. Enggak, langsung aja. Coba anak-anak, Ibu sudah membagi video ya, sesuai dengan kelompok. Nah, coba cari problem apa yang ada di situ. Nah, begitu, tidak perlu. Anak-anak sekarang kita enggak usah begitu juga, itu ya. Itu. Jadi, itu mungkin cukup dituliskan di bagian bawah, subtitle. Identifikasi problem. Nah, itu boleh. Ya, tidak harus ditampakkan karena generasi sekarang itu suka yang apa, yang penting-penting, yang pokok-pokok, yang tidak pokok itu lebih banyak ditinggalkan, to the point, nah gitu ya. Nah, penguatan gitu ya Pak Fatul Muin perlu. Jadi penguatan tuh yang saya sering lihat kadang-kadang kelewatan ya Bapak Ibu. Memberikan motivasi di awal ya, penguatan. Penguatan juga termasuk nanti ya motivasi di bagian akhir ketika Bapak Ibu menguatkan kesimpulan gitu ya, atau menguatkan tanggapan ya, menguatkan presentasi. Nah, Pak Fatul Muin itu bagus ya, ada refleksi melalui apa? Melalui eh, apa kalau nggak salah itu LKPD atau apa gitu ya Pak Fulmuin. Ada di sini Pak Fulmuin. Itu Halo ya, Pak Pak. Muin. PKPD ya, Pak. Nah, tapi Iya. sayangnya nggak dibacakan. Nggak dibacakan itu kan. Setelah ngisi dulu kita kan nggak tahu apa. Oh ya, Alhamdulillah bagus ternyata kita hari ini anak-anak suka ya dengan model yang kita gunakan. Misalnya begitu. Tapi cara menggunakan teknologinya bagus ya. Karena selama ini biasanya Bapak Ibu guru tuh anak-anak gimana pembelajaran ini menyenangkan nggak? Ah, kan itu biasa itu ya. Nah, nanti anak-anak mau jawab nggak berani kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada media-media apa yang mungkin pakai emoticon gitu ya, atau pakai klik misalnya ada kuesioner lah itu bagus juga, tapi nanti dibacakan hasilnya gimana itu ya. Itu Pak Fatul Muin ya. Nah, saya kira itu bagus, cuman belum dibacakan. Ah, Iya. kemudian ini juga mungkin Bapak Ibu ya, yang lain juga belum perhatikan ya. Remedi dan pengayaan itu perlu dimunculkan ya, meskipun mungkin Bapak Ibu dalam praktek sehari-hari kan pembelajarannya kan tidak cukup satu tatap muka ya, tapi karena video 15 menit harus memunculkan semuanya, itu harus ada, termasuk sumatif, tidak boleh di situ anak-anak kita sumatifnya minggu depan ya, lah terus kan nggak muncul akhirnya apa remedial pengayaannya. Boleh remedialnya di rumah. Ah, ya. Tadi Ibu siapa itu anak-anak nanti sumatifnya
kita pertemuan selanjutnya. Nah, terus remedinya kita nggak kelihatan dong. Kalau sumatifnya saat itu, kemudian dilihat, ibu lihat nih ada beberapa yang masih kurang ya nilainya. Nah, nanti ibu berikan remedi, saya kirimkan ke apa di grup WhatsApp ya. Lah itu boleh, remedinya nanti nggak harus dimunculkan, meskipun hanya diucapkan itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sumatifnya minggu depan, kita kan nggak tahu. Iya, kalau beneran, kalau enggak kan itu ya. Nah, kalau misalnya dimunculkan juga di video 15 menit itu bagus ya. Memperlihatkan memang ada sumatif itu ya. Termasuk remedial. Remedial meskipun nggak diperlihatkan, diucapkan aja. Anak-anak tadi Bapak lihat ada 5 anak ya yang nilainya masih di bawah KKM. Nanti Bapak berikan penugasan, silakan kalian baca artikel yang Bapak kirimkan, kemudian dikerjakan soalnya. Lah itu kan paling enggak sudah ada arah ya, arah untuk apa pembuatan atau pengerjaan remedi ya. Tuh. Eh, Nah, ini yang juga mungkin perlu diperjelas ya. Bapak Ibu perlu menguatkan, mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata itu dengan contoh yang konkret. Contoh yang konkret. Pak Falmu ini materinya tentang apa ini? Dari penyakit sosial, Penyakit sosial. Lah, penyakit sosial yang dimaksud itu apa misalnya? bullying, hoax, Nah, itu kan coba ya anak-anak kemarin lihat nggak itu video terkait dengan peristiwa ini di sekolah ini misalnya. Lah, itu loh ya, itu. Kalian pernah nggak lihat tuh video yang bilang anjing-anjing itu di sekolahan itu, misalnya gitu ya, yang disuruh menggonggong itu. Wah, itu gimana coba ya? Gimana pendapat kalian? Kan banyak itu ya. Jadi harus ada kalian tidak boleh memaki temannya. Ya, itu kan normatif ya, normatif ya. Perlakukan dengan baik-baik kawan-kawannya meskipun tidak sebenarnya itu kan normatif. Harus ada contoh yang konkret ya. Mengucapkan begini boleh nggak? Misalnya begitu. Ya, coba menurut kalian waktu Gus Miftah bilang itu kira-kira gimana pendapat kalian? Misalnya. Lu kan itu menarik itu ya. Ya, jadi banyak sekali ya yang bisa dijadikan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa apa ya? Mungkin ada keluhan-keluhan penyakit masyarakat masih banyak, masih muncul ya. Bullying, tawuran. Itu mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu ngajarnya itu ya normatif. Gurunya di sekolahan itu ya. Tidak konkret itu ya. Tuh. Menurut saya ya, menurut saya. Atau nanti mungkin Bapak Turahman punya pendapat sendiri ya. Itu Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk nanti lengkapnya bisa dilihat ya Pak Fatul Muin. Saya ke Bu Kurnia hmm, nanti supaya waktunya ya. cukup untuk Pak Taufik atau kawan-kawan mungkin tanya jawabnya. Terima eh kasih. yang penting-penting saja ya yang akan saya. Nah, ini juga ya. Bu Kurnia ini bagus tadi ada link tree ketika mengakses sumber belajar ya. Ini juga penting Bapak Ibu ya, sumber belajar. Jadi apalagi SMA itu kan Bapak Ibu kasih artikel ya, bagus kan bisa. Kasih berita dari web, bagus. Jadi tampakkan di pembelajaran itu berbagai sumber belajar, tidak hanya video, tidak hanya buku paket, ya. Dan itu harus ditampakkan. Maka ketika bukunya itu anak-anak ada di Linktree itu ya, silakan diakses itu harus dilihatkan, ya. Mana Linktree-nya, mana aksesnya, gitu. Ya supaya lebih real, lebih jelas itu ya. Itu. Atau mungkin untuk mengatasi itu silakan mungkin bisa ditampakkan di proyektor, ditampakkan di layar. Nah, layarnya di shoot gitu ya. Nah, kelihatan oh iya oh, ini ada materi sumber belajar berbagai macam. Nah, itu bisa ya. Nah, itu saya kira bagus ya. Cuman nggak ditunjukkan, nggak di zoom ya, sehingga kita kurang apa ya? Ya
bagus, cuman supaya itu benar-benar meyakinkan itu ada buktinya gitu ya. Eh, Mengucapkan kata-kata jangan sampai keliru ya. Kasih aplos bukan oplos ya nanti. Kasih oplos nanti oplosan nanti. Aplos. Menurut saya sih aplos ya, aplos, aplos gitu ya. Atau coba dicari nanti di eh, Google itu, Google Translate gimana bacanya ya. Kalau oplos nanti ya dikira oplosan. Tuh. Eh, Terus mengkaitkan kehidupan dengan kehidupan nyata yang konkret ya perlu perlu lebih jelas lagi. Kemudian, nah tadi itu apa sumatif lah. Sumatifnya ini saya nggak tahu ada apa enggak ya. Kalau yang bupuri itu kayaknya sumatifnya minggu depan gitu ya. Minggu depan ini Ya saya game minggu tahun depan. baru ini. Ya, jadi Bapak Ibu video 15 ini harus tuntas semuanya ya, sampai sumatif. Meskipun pada faktanya Bapak Ibu itu ngajarnya kan pasti satu TP bisa lebih dari satu tatap muka ya, dua tatap muka, tiga tatap muka kan gitu ya. Sumatifnya mungkin di pertemuan kedua, ketiga, tapi di video ini harus ditampilkan ya. Kecuali yang tadi remedi sama pengayaan tuh boleh nggak ditampilkan tapi diucapkan aja sama mungkin ini anak-anak sudah saya siapkan ya sudah ibu siapkan ini link untuk remedi ini link untuk pengayaan nah itu boleh itu ya oke. Eh, Kemudian apalagi tadi ya Bu Kurnia ini hmm, sama ya, tidak perlu menyampaikan tahapan sintaksnya ya, langsung aja. Eh, Metafora, perumpamaan itu ada instrumen yang menanyakan itu. Jadi Bapak Ibu harus munculkan ya perumpamaan atau contoh konkret. Nah itu ya dari materi yang bisa diambil percontohan itu ya. Itu. Bu Puri ini catatan saya ya paling sedikit ya, tapi ada hal yang tadi itu ya, sumatifnya itu harus nampak itu ya. Hmm, Terus yang bagus tadi itu gini, Pupuri itu apa ya? eh, Penampilan pertama itu bukan video ya, tapi anak-anak disuruh tampil, lah itu bagus itu. Anak-anak disuruh cerita. Nah, jadi prolognya itu bagus. Pendahuluannya bagus. Biasanya kita kan apa video ditampilkan. Nah ini anak-anak disuruh tampil. Coba cerita gimana lah. Itu kan menunjukkan student centernya itu kelihatan. Ya, anak-anak yang aktif. Nah, itu harus harus memang ditunjukkan. Apalagi SMA itu kan mudah. Jadi sebelumnya itu anak-anak di briefing dulu ya. Anak-anak nanti kalian begini ya, itu enggak apa-apa. Kan ini kan kita memang menampilkan percontohan ya. Itu yang nanti idealnya ya begitu ya dalam pembelajaran sehari-hari itu ya. Ada motivasi di awal, saya kira ada di Buburi ini. Terus, nah ini juga memang perlu ya Bapak Ibu. Karena di instrumen itu memang memang ada ya, memang ada pernyataan bahwa Bapak Ibu itu memberikan bantuan. Nah, jadi nanti perlu ditunjukkan ya. Di situ beberapa anak-anak coba nanti perhatikan ya kalau ada anak-anak atau kawannya yang tampil, lah itu kan berarti menunjukkan perhatian. Ya, itu. Jadi ya ada hal yang mungkin jelek ditampakkan, kemudian ada yang itu apa? Ya ada yang berpura-pura jelek kan gitu ya dan ada yang pura-pura baik membantu gurunya datang membantu anak-anak mungkin silakan membantu kan gitu ya jadi karena memang ada instrumen begitu nah itu catatan saya Pak Taufik mungkin ada catatan tambahan atau catatan yang lain monggo sebelum nanti mungkin Bapak Ibu bisa bertanya. Terima kasih
Yai Soleh atas waktunya yang beliau sudah mereview sudah sangat lengkap ya. Sampai saya mau beri masukan dari arah mana ini juga Ya, eh, giliran PPL kedua atau modulasi kedua ini Pak. Iya, iya, ya ini. Karena mumpung saya ada Iya, catatan. iya. Karena saking lengkapnya, beliau sudah menyampaikan begitu sempurna. Mungkin saya akan memberikan arahan dari sisi yang lain. Mungkin modul Eh, ajar barangkali mungkin bisa Oke, di siap. apa sampaikan. Oke. Untuk menambah dari yang beliau sampaikan, ya Sarihuddin yang luar biasa ini, yang mohon untuk diperhatikan ya, Ibu Bapak ya. Nanti untuk PPL 2 kami sudah tidak melihat apa yang menjadi review kami, kemudian terulang lagi di video PPL yang PJPL. Karena yang problem based learning ini kami lihat Bapak Ibu itu eh, dari penampilannya sudah sangat luar biasa sekali. Mulai dari salam sampai penutup itu sudah layak jadi guru profesional. Ada beberapa hal yang menjadi landasan itu semuanya, sehingga nantinya ketika ibu bapak ini sudah terjun beneran di pembelajaran, semester depan itu sudah berbeda gitu bapak dari apa yang sebelumnya setelah dengan PPG ini uh, jadi tambah lebih hebat lagi. Terutama kita di SMA yang dan SMK ya ini lebih banyak SMK-nya, lebih banyak SMK-nya. Kemarin kami juga sempat diskusi dengan Pak Azhari yang selaku ketua GNT yang dia dari kabupaten. Kemudian yang di kota kemarin juga sempat diskusi dengan Bu Farah yang dari SMK itu. Nah, ada beberapa hal yang menjadi masukan untuk review ini, Bapak. Kami tidak akan menyebutkan satu persatu, tapi bisa untuk menjadi perhatian semuanya, menjadi tambahan Ibu Bapak yang lainnya untuk, oh nanti di WPL kedua ini harus muncul seperti ini, harus ada seperti ini. Nah, di pembinaan lokakarya yang awal, Ibu Bapak pernah dipertemukan bareng seluruh peserta PPG, itu mungkin Ibu Bapak sudah dikasih gambaran dari sudut mana saja yang nantinya dalam penilaian pembelajaran itu videonya bisa untuk dimaksimalkan secara teknisnya. Jadi minimal ada tiga sudut pandang ini Bapak. Jadi ada sudut pandang dari jenengan alias anak-anak itu tersudut dari belakang sehingga tampak jenengan dan ada yang tersudut dari depan sehingga anak-anak tampak ekspresinya semuanya. Dan ada yang mobile. Ketika jenengan diskusi memberi arahan itu semuanya tampak jenengan mengikuti arahan yang jenengan sampaikan. Nah, karena itu nanti penting bagi kami dalam tim penguji itu melihat ekspresi jenengan terutama. Apakah sudah menunjukkan vibes positifnya? Gimana jadinya kalau anak-anak itu yang kita ajar jam lebih dari jam ketujuh alias setelah zuhur itu kita datang dengan menunjukkan rasa lesunya, kemudian capeknya setelah konser dari pagi sampai siang, belum sarapan, belum makan siang sudah bel lagi harus harus ngajar lagi. Nah, gimana cara kita mengatur itu semuanya? Dimulai dari sini harus menunjukkan ekspresi terbaiknya. Jadi masuk itu sudah melalui dengan vibes positif sehingga kita mampu untuk memotivasi anak-anak. Yang pertama di aspek pendahuluan itu yang paling penting adalah pengkondisian kelasnya terlebih dahulu. Kita datang, kemudian kita cermati anak-anak kita selain yang normatif ya Ibu, normatif yang ada itu mulai dari doa, proses itu harus ada. Cuma ini yang konteksnya. Jadi ketika kita itu masuk, kemudian tersut digambar dengan wajah cerianya,
mampu untuk memberikan motivasi. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengkondisian kelas itu. Biar anak-anak ini diperhatikan satu persatu. Selain di presensi juga dilihat apakah sudah rapi semuanya, kanan kirinya itu sudah bersih atau belum. Karena apalagi yang berkaitan dengan materi-materi konteksnya. Nah, itu harus diperhatikan lebih dahulu. Nah, sehingga dalam penilaian yang Bapak Ibu nanti eh, kami sesuaikan dengan apa yang semua menjadi aspek indikatornya, itu bisa terlihat jelas semuanya. Maka desain kelas yang beberapa di antaranya masih belum tampak. Eh, Masukan untuk Bu Puri, ya Bu Puri, enten nggih? Ini adik binaan kita ini Bu Puri ini. Lah, Bu Puri, di awal sudah cukup baik untuk memberikan semua eh, model pembelajarannya. Mungkin untuk pengkondisian kelasnya Bu Puri, yang nantinya eh, harusnya anak-anak itu dari awal eh, fokus kita dulu. Kalau menurut kami loh ya, fokus kita dulu, baru nanti setelah pengkondisian kelas boleh untuk kita sesuaikan. Jadi mode dari bangku itu penuh penghormatan, itu menghadap kita terlebih dahulu, bukan membelakangi guru terlebih dahulu. Jadi kita boleh sesuaikan anak-anak menghadap ke kita dulu, kemudian baru ketika berdiskusi atau saling berinteraksi antar teman sejawat, baru dikasih waktu untuk eh, menyesuaikan diri. Saya kira seperti itu untuk pengondisian kelas di awal. Yang lainnya bisa menggunakan mode-mode yang disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kemudian setelah pengondisian motivasi, nah yang menjadi masukan dari Yai Solihuddin tadi itu harus diperhatikan betul gitu. Ada namanya itu apersepsi. Apersepsi untuk memanggil kembali memori-memori anak yang telah kita ajarkan sebelumnya, atau pengkontekstualan dari apa yang telah diajarkan dari materi-materi anak sebelumnya. Nah, dari situ nanti anak-anak berpikir sebelum nantinya jenengan itu menyampaikan sesuai dengan sintaknya, anak-anak sudah ada gambaran lebih dahulu. Kemudian dikuatkan dengan pemantik yang sudah semuanya alhamdulillah ada. Kemudian dikuatkan dengan eh, pertanyaan-pertanyaan untuk mereka itu bisa fokus ke diri kita itu sudah top. Karena ini pengkondisian kelas yang harusnya bagus, maka tunjukkan semua Bapak Ibu untuk apa yang menjadi indikator-indikator yang telah disampaikan Yeswalidin beberapa waktu lalu kita di pertemuan awal. Sehingga nantinya kita bisa optimal dalam memberikan apa yang menjadi hak untuk yang dapatkan. Kemudian Ibu Bapak yang sudah saya lihat juga ada yang sudah menggunakan S-break. Karena dalam mode K13 atau penggerak yang telah kami adakan itu selalu entah 1 menit, entah 2 menit, anak-anak itu di awal kita berikan atau di tengah saat anak-anak itu sudah mulai jenuh atau di akhir sebelum menutup. Maksudnya Pak, ketika kita berikan ice break ini, ketika di perang, di tengah, atau di akhir, menyesuaikan saja. Karena anak-anak itu perlu ditanamkan pembiasaan untuk memasukkan materi dalam long term memorinya. Ketika mereka itu sudah menggunakan perasaan mereka dengan bahagia, sudah menggunakan gerakan mereka dengan ekspresif, juga sudah menggunakan verbal mereka dengan berbicara, maka itu nanti akan masuk pada long term memory atau otak jangka panjang, sehingga mereka akan mudah
mencerna materi-materi kita yang akan kita sampaikan selanjutnya. Nah, oleh karena itu, ice break di kegiatan dalam K13 atau dalam kegiatan guru penggerak itu selalu ada. Bahkan eh, ketika anak-anak itu nggak hanya jenuh saja, masih di awal untuk melatih fokusnya, itu sudah kita gunakan untuk hal ini. Jadi nanti bisa, tapi jangan banyak-banyak, nanti 45 menit ice break-nya. Nah, itu cukup beberapa menit saja untuk membantu mereka dalam mengolah pemikiran yang lebih dalam lagi. Kemudian eh, sintaknya, mulai dari orientasi, mengorganisasi, membimbing, mengembangkan, menganalisis. Selain dengan itu sudah ada dalam RPP, juga tidak perlu disampaikan nih yang dikatakan Yai Sori tadi. Sintak yang pertama kita akan, sintak yang kedua kita akan mungkin digambarkan tujuan saja, tujuannya setelah jenengan sampaikan tujuan materi. Nah, itu di dalamnya sudah jenengan paringi gambaran. Nanti kita seperti ini. Jadi ketika sudah mulai materi atau kegiatan inti, itu sudah tidak perlu untuk eh, menggunakan atau mengulang lagi sintak yang telah kita sampaikan dalam tujuan tersebut. Kemudian tambahan lagi yang dari TPACK, Technological Pedagogical and Content Knowledge ini, itu yang kami harapkan dari pembinaan kemarin itu ada sudah yang beberapa. Itu menggunakan Linktree yang paling sering, angkatan saya semuanya dulu wajib. Nah, Linktree ini ternyata sangat membantu karena kita cukup share link saja itu mulai dari awal apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran itu sampai asesmen bisa ditaruh situ semuanya. Bahkan eh, kalau perlu anak sekarang kan, kalau di tempat saya itu tidak dilarang untuk penggunaan HP. Jadi ketika tidak diperlukan ditaruh di locker atau dikumpulkan di depan. Tapi ketika pembelajaran yang kami lakukan itu selalu kami manfaatkan itu HP-nya. Entah mereka nanti kita kirim link untuk kita bersenang-senang bersama lewat Quizzes atau lewat link-link yang berkaitan dengan penataan fokus terlebih dahulu ataupun lewat asesmen yang akan kita gunakan. Jadi eh, video-video itu kalau kita misal terbatas di beberapa tempatnya yang misal tidak ada LCD-nya, kemudian tidak ada pengeras suaranya, kita bisa lewat sharing itu cukup mereka menggunakan data atau lewat lewat eh, WiFi sekolah, nanti mereka bisa menyesuaikan. Jadi itu sangat penting karena kita sekarang berada di era yang berbeda dengan ketika kita dididik terlebih dahulu dulu yang nggak ada HP, tidak ada penampilan-penampilan yang berkaitan dengan yang dialami oleh anak sekarang. Nah, kemudian refleksi dan evaluasi di dalam PBL Bapak Ibu itu masih anu, lebih banyak belum menyampaikan metakognitifnya. Kalau yang Solitin tadi menyampaikan adalah kontekstual dari materi jenengan semuanya. Nah ini penting Bapak Ibu. Metakognitif untuk menunjukkan mengapa materi itu penting. Mengapa materi itu eh, digunakan untuk kita seumur hidup misalnya. Sholat, apakah itu kita harus untuk sholat wajib? Mengapa wajib? Nah, apakah kita yang butuh atau Allah yang butuh? Nah, itu harus dipanti seperti itu, Bapak Ibu. Karena kalau kita mampu untuk menunjukkan bahwa materi ini untuk kepentingan mereka, bahwa mereka butuh atas dasar materi itu, maka kita akan mendapatkan bahwa anak itu akan serius untuk menanggapi apa yang telah kita sampaikan. Tidak perlu banyak ceramah, sekali lagi, tidak perlu banyak ceramah. Anak sekarang itu juga cukup untuk menggunakan mode mereka masing-masing untuk mengembangkan diri dengan apa dengan apapun medianya, entah itu pakai AI, bah Google atau YouTube, apapun itu, TikTok, Instagram, semua bisa digunakan mereka. Nah, kita bagian untuk mengkolaborasikan,
Sehingga nanti di PPL itu ada membimbing penyelidikan, mengembangkan sampai menganalisis. Yang penting anak-anak nggak tersesat gitu aja. Dan ketika anak-anak itu sudah selesai kita arahkan, jangan lupa untuk kita pastikan bahwa anak-anak itu mampu menangkap dengan lewat diskusi, pertanyaan, dan penanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh anak-anak tadi. Direfleksikan, eh, bukan hanya penting atau tidak, jelas bilang penting, karena eh, kita menunjukkan anak-anak itu memang mendapatkan apa yang telah kita sampaikan. Sejujurnya aja ada yang kalau sekarang kami menggunakan itu apa ekspresif, entah mereka itu bingung ada ekspresifnya kalau di eh, dalam link tree itu ya. Jadi kirim kirim eh, emot untuk menunjukkan mereka itu sudah sejauh mana pemahamannya. Bisa menggunakan itu apa namanya yang ditempel-tempelkan di apa itu kertas apa kertas yang ditempelkan namanya. Garcot. Eh, selain itu Pak, yang warna-warni. Nah, itu pokoknya Ini kertas itu bisa untuk menunjukkan ekspresi mereka ketika mereka selama belajar untuk kita. Itu bentuk dari eh, refleksi yang harusnya mereka dapatkan dari dalam diri mereka masing-masing. Saya kira itu untuk semuanya saja, Bapak Ibu, bagian dari apa yang menjadi masukan. Kalau hari ini sudah dikupas habis satu persatu, 4 itu tadi ya. Minggu depan insya Allah saya yang turahnya selain Bu Puri, dan Bu Kurnia, Pak Muin, dan Pak yang pertama tadi Pak Ahmad. Saya kira seperti itu, Yai Solihuddin untuk tambahan dari kami. Bisa tanya jawab. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin setelah ini saya coba tampilkan salah satu modul ajar lah ya, biar mungkin sekalian yang rencana besok itu kita jadikan satu hari ini aja Bapak Ibu ya. Besok mungkin Alhamdulillah ya Allah. aktivitas lain. Kalau Bapak Ibu setuju, kalau enggak ya enggak apa-apa. Setuju, Bapak. Setuju. Setuju, Bapak. Nah. Setuju, Bapak. dari akan Monggo Pak Abdul Khalik, silakan. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya dan reviewnya tadi. Itu sangat membantu bagi kita yang sedang menjalani PPG ini. Kalau pribadi, kalau pribadi, pekerjaan saya insya Allah sebagian besar sudah saya jalankan, Bapak. Hanya saja ini kan hal baru nih, Bapak. Kita belajar kemarin pada hari Minggu yang 2 minggu yang lalu bersama Pak Eko, kaitannya kita menggunakan handphone, kemudian menggunakan mic wireless Bluetooth itu. Ternyata Pak, pada hari-hari sebelum saya melakukan perekaman hari Senin itu, kemarin saya cari di mana-mana itu alatnya nggak ada. Tapi alhamdulillah tetap dapat Pak. Yang mic-nya cuma satu. Nah, mic-nya cuma satu, akhirnya karena instruksinya lebih baik 2 mic, karena satu untuk guru, satu untuk siswa, saya beli 2. Tetapi pada saat pelaksanaan, Bapak, ternyata banyak sekali kendalanya. Satu, handphonenya siswa yang dibantu untuk membantu membuat rekaman, ternyata ngeblank, kepanasan, Pak. Terus HP yang saya pakai itu alhamdulillah lancar, hanya saja mic-nya itu nggak stabil Pak. Ketika merekam suara itu nggak stabil. Ada kalanya hilang. Tapi insya Allah kalau video yang saya unggah di dalam YouTube, sebagian saran-saran sudah masuk. Hanya saja untuk seperti hanya kita menampilkan sintaks. Kalau saya menampilkan Pak, hanya saja bukan saya bilang anak-anak ini sintaks pertama itu enggak, tetapi anak-anak karena sebelum masuk ke pembelajaran inti kan saya menyampaikan kepada anak-anak
Jadi menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita menggunakan PBL itu jadi ada 5 langkah anak-anak. Tetapi secara garis besar itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama itu adalah langkah diskusi. Jadi Bapak menyajikan sebuah video kaitannya problem based learning, yaitu videonya Gus Miftah, karena materi saya itu ada dakwah, khutbah sama tablik. Jadi saya mencari permasalahan yang ada, yang viral, akhirnya saya ambil itu. Itu anak-anak mengamati yang pertama. Yang kedua adalah eh, menyampaikan kepada anak-anak nanti musyawarah sampai presentasi. Nah, yang ketiga adalah evaluasi. Itu adalah 3 langkah. Jadi setelah itu masuk pembahasan inti. Baik anak-anak, kita memasuki langkah pertama. Di situ saya menjelaskan. Jadi anak-anak itu biar paham, Pak. Kita sudah sejauh mana langkah-langkahnya. Menurut saya itu hal yang penting, Pak. Terus yang kedua, masukannya Pak Taufik itu sangat banyak sekali. Kalau boleh Pak Taufik Rahman, jangan sampun PPG sih, tolong di-share hasil-hasilnya jenengan biar untuk Pak belajar kita. Terima kasih Bapak. Matur nuwun. Oke, Pak Abdul Khalik. Ya, jadi eh, penyampaian sintaks seperti yang disampaikan Pak Khalik itu eh, boleh ya bisa untuk sesekali apa ya di pembelajaran. Nah, saya menyampaikan Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan itu supaya supaya itu tidak selalu disampaikan pada saat mengajar. Nah, itu ya. Tapi sesekali itu juga nggak apa-apa untuk mengingatkan anak kita sudah sampai tahap ini itu juga bagus juga ya. Jadi kembali nanti kepada Bapak Ibu mau apa mana yang kira-kira itu lebih pas ya. Termasuk misalnya seperti ini, eh, kan Bapak Ibu misalnya mau mengabsen itu kan tidak harus anak-anak Bapak mau mengabsen dulu kan tidak harus begitu ya. Tapi coba ada yang nggak masuk nggak ini? Oke, saya panggil, maksudnya gitu kan. Jadi itu boleh disampaikan kalau memang agar anak-anak memang supaya tahu ya. Saya setuju itu ya. Oke. Kemudian apa yang terkait dengan mic itu saya nggak tahu pasti ya bagaimana. Apakah perlu 2 mic? Saya nggak tahu kalau pakai 2 mic itu nanti input audionya bagaimana. Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu itu kalau misalnya eh, Bapak Ibu itu ya mungkin yang lebih paham Pak Eko ya. Kak. Saya biasanya hanya menggunakan 1 mic untuk seperti Zoom ini ya. Kadang saya pakai Bluetooth sehingga saya misalnya agak menjauh agak dekat kan nggak ada masalah ya. Itu aja. Kalau soal bagaimana itu mendapatkan gambar yang lebih pas dengan berbagai macam apa itu alat lebih dari satu, mungkin Bapak Ibu ada yang lebih paham dan mungkin sudah pernah mendapatkan informasi itu ya. Kalau saya sendiri belum pernah mencoba ya. Kalau gambaran saya itu ya yang paling simpel, yang paling simpel dan mudah ya mungkin menggunakan satu kamera yang bagus gitu ya, yang keluaran terbaru gitu ya, sehingga tidak dikhawatirkan panas gitu ya. Baru itu kan nggak harus mahal. Baru saya beli baru ini kemarin sekitar 2 jutaan lah itu ya. Itu sudah setara dengan Samsung harga 5 jutaan. Itu sudah bagus ya, gambarnya jernih, audio kalau nggak pakai mic atau Bluetooth mungkin sudah jelas ya. Nah itu seandainya pakai yang itu, Bapak Ibu sebenarnya mungkin bisa. Nah, memang harus mengatur ya. Jadi misalnya kalau pakai paling simpel ya satu kamera nanti apa harus mungkin sering ini ya, sering berhenti ya, sering berhenti kan tidak bisa langsung. Jadi misalnya nanti kalau pakai satu kamera dari belakang, kemudian pakai Bluetooth kan jelas nih ya, jelas ya. Kemudian suara anak-anak kan nggak harus jelas ya. Nah, kemudian ketika eh,
harus pakai anak-anak harus pakai mic, mungkin micnya aja dipindah kan gitu ya, micnya itu bisa dipindah atau ya kalau sekarang kan bukan Bluetooth yang tidak pakai telinga ya, tapi yang ada di cantelan itu kan bagus juga itu ya. Nah, mungkin Pak Taufik yang punya pengalaman, mungkin bisa bercerita gimana Pak Taufik. Monggo silakan Pak Taufik. Oke, terima kasih. Baik. Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Abdul Khalid. Itu kebetulan saya sudah lihat videonya juga. Ya. Nah, saya melihat Pak Khalid ini mengajar itu serasa melihat saya yang dulu. Karena memang dari awal setting saya itu hampir sama dengan Pak Khalid seperti ini. Di depan, kemudian dari samping, meskipun ada kipasnya yang mas meskipun ada kipasnya tapi anaknya tetap kipit-kipit. Saya dulu pas dapat multimedia, ya, jadi anaknya kayak sempat kipit-kipit itu, Pak. Nah, eh, kemudian waktu saat mobile, mobile itu sudah sangat nampak sekali. Jadi sambil melihat catatan, sudah nyampe mana ini diskusinya? Eh, Adakah permasalahan? Wah, itu sudah top sekali Pak Abdul Khalid. Ya. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan Yai Solihuddin tadi, memang di setiap tahapan itu ada ceritanya masing-masing, Pak. Kalau di angkatan saya dulu, karena masih 2022 itu sangat terbatas banget. Nggak ada yang menggunakan ini apa namanya Bluetooth yang dicantolkan itu nih. Tapi kita semua berusaha untuk menjadikan itu optimal lewat perangkat kita masing-masing. Bahkan ada yang sampai menggunakan yang putri-putri itu ya, ada yang sampai menggunakan pengeras suara di sumber terdekatnya, tapi nggak lihat kelihatan soundnya. Sehingga di sudut manapun ketika kita berbicara itu bisa untuk didengarkan itu. Isi aslinya indikasi dari konteks adanya Bluetooth itu biar jelas gitu aja. Kalau suaranya Pak Kholik ini sudah jelas di perangkatnya, itu nggak perlu aslinya pakai Bluetooth. Apalagi performanya yang luar biasa ini. Kecuali beliau yang suaranya memang sangat santun, beda dengan saya seperti ini yang tater-tater. Sehingga ketika kita awal pengkondisian, kita pastikan suara yang ada di pojok itu, suara kita, itu mampu didengar dengan jelas. Kalau nggak gitu ya, apalagi banyak yang namanya liar, liar, sudah siang apalagi. Nah, oleh karena itu, melihat dari apa yang sudah Pak Kholik sampaikan, saya khawatir kalau saya kasih share video saya jadi terlalu sempurna, itu nggak baik, Pak. Jadi nanti saya maksudnya apa kalau dengan terlalu sempurna ini? Terus nanti kalau sudah sempurna semua sama dengan miliknya saya, kami, terus ini jadi pamong semua, itu bingung nanti LPTK-nya. Jadi cukuplah saja dengan bioself atau kun anta, jadilah jenengan sendiri tas dan jamalah kalian akan menunjukkan, jenengan semua akan menunjukkan keindahan dari segi jenengan masing-masing. Karena itu semua adalah subjektif kalau tidak menggunakan indikator-indikatornya. Meskipun kami pun ketika sudah berusaha sempurna dengan sesuai dengan indikator-indikatornya, kalau yang waktunya direview tetap ada masukannya. Oleh karena itu, kita di sini belajar bukan untuk saling mencari kesalahan, untuk saling menyempurnakan sehingga kita nanti bisa sesuai yang diharapkan di PPG ini benar-benar menjadi guru-guru profesional yang didambakan murid-muridnya sehingga nanti ketika nggak ada kita tuh minimal dicari. Anak-anak bisa belajar dengan mandiri tanpa kita suruh. Anak bisa sesuai kita datang itu ekspresinya sudah sangat Pak, sudah ditunggu dari tadi loh Pak, padahal kita datang tepat waktu. Jadi seperti itu yang kita harapkan di dalam PPG ini, anak-anak bisa belajar sendiri dengan tanpa kehadiran kita, dengan kesungguhan kita, kemudian mereka bisa eh, menanti kita ketika kita tidak bisa masuk misalnya, itu sudah luar yang luar biasa. Jadi tunjukkan jenengan semua yang terbaik di sini tadi untuk
imbungnya atau bonus dari apa yang dengan kerjakan pasti nanti akan berimbas baik untuk murid-murid. Saya kira seperti itu ya, Khaliluddin. Oke, masih ada Bapak Ibu monggo kalau ada yang tanya terkait dengan praktek pembelajarannya. Alhamdulillah. Namun jelas satu satu nanti nih ya. Bu Kurnia gimana? Ada komentar Bu Kurnia? Cukup, Bapak. Bu Kurnia Sulfi ini SMKN 1 keras kelihatannya. Kita pernah ketemu di Iya. Kemenang ya, Bu? Ya, pernah, Pak. Oh, alhamdulillah. Waktu SBR kayaknya. Iya, waktu SPM. Panitia kan dulu ini. Boten, Pembuatan. boten. Ketuanya Pak Darori itu. Bu Kurnia kemarin ada problem mungkin waktu pengambilan gambar? Yang jadi masalah itu ngundang anaknya, Bapak. Hmm. Ngumpulkan anaknya itu. Hanya PPL-nya aku nanti sudah masuk. Waktu PPL 2 sudah masuk. Tentang anaknya gampang. Bu. Ibu Kurnia ini cari maunya di mana? Kalau di tempat di luar sekolah cari kafe gitu. Nanti anak kita praktek pembelajaran di kafe gitu. Tapi kalau misalnya mau di sekolah, berarti siapkan tumpengnya di situ, Bu. Sudah 4 kali, Pak. Iya, ya. Oke, iya karena mungkin liburan gitu ya. Iya, Atau Pak. ya, Liburan. liburan. Jadi anak-anak ketepatan pas liburan banyak. Iya, ya memang agak sulit ya. Wah, apalagi sudah besar-besar gitu ya. Iya. Rata-rata kerja, Pak, SMK. Oh iya, oke, oke. Iya. Bu Puri, gimana Bu Puri? Ada problem apa mungkin atau hal yang menarik yang mau disampaikan? Insya Allah sampun Bapak. Sudah ya. Oke. Pak Fathul Muin, Insya Allah nggih sampun Bapak. cukup ya. Oke. eh Saya ini sebelum nanti uh, kita mungkin, jadi nanti catatannya Bapak Ibu semua yang belum disampaikan secara langsung hari ini mungkin bisa dilihat di ini ya, di apa, di LMS ya. Nah, mungkin saat ini sekarang belum muncul ya Bapak Ibu tunggu, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencatat review hari ini, kemudian dituliskan di chat diskusi. Bapak Ibu boleh menuliskan apa yang kita bicarakan hari ini. Bisa juga menuliskan catatan sesuai dengan yang ada di LMS Bapak Ibu masing-masing. Gitu Pak Taufik ya. Iya, naras ya. Nah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu lihat aja, karena kita bagi dua ya. Hari ini untuk 6 orang, besok 6 orang. Ya. Tapi semuanya kita tuntaskan untuk review hari ini ya. Ya, jadi besok Bapak Ibu bisa melaksanakan aktivitas yang selanjutnya. Oke, saya akan sampaikan sedikit, mungkin nanti Pak Falvik juga ingin menyampaikan tambahan terkait dengan modul ajar Bapak Ibu ya.